Ini adalah handphone limbah Jepang yang bisa teman-teman beli dengan harga 1 jutaan sedikit saja. Dan menurut saya ini paling worth it untuk saat-saat ini. Ketemu lagi dengan Setitiko. Ini adalah Sony XZ2. Sony XZ2 ini saya beli di Tokopedia dengan harga 1 juta rupiah saja. Saya belinya di Bank Beno. Dengan kondisi ya lecetnya cukup parah ya, karena harganya paling murah 1 juta rupiah. Dan di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Sony XZ2 ini sekitar 2 mingguan lebih. Apakah worth it? Berbicara mantan flagship, untuk desain dan material sudah pasti tidak perlu diragukan lagi, karena materialnya sudah pasti sangat mewah banget. Dan kalau untuk desain ini masalah selera. Kalau untuk tampak depannya, kalau yang saya lihat ini sudah cukup cakep banget. Tetapi ketika saya melihat ke belakang, sebenarnya sih nggak jelek. Cuman ya penempatan fingerprintnya saja yang terlalu agak ke tengah. Jadi saya lebih sering menekan fingerprint itu di kameranya guys, bukan di tengah. Untuk fisiknya ini benar-benar lecet parah ya. Banyak boncel-boncel kecil, makanya harganya 1 juta rupiah guys. Dan juga untuk layarnya ini juga udah cukup banyak baret-baretnya, makanya wajar harganya cuma 1 juta rupiah saja. Yang paling saya suka dari Sony XZ2 ini adalah kualitas displaynya. Ini bagus banget untuk displaynya guys. Sony XZ2 ini menggunakan IPS LCD beresolusi Full HD Plus dengan rasio layar 18:9. Sudah cukup kekinian ya, 18:9. Dan untuk kualitas displaynya ini bisa bersaing dengan handphone 3 jutaan. Kebetulan saya ada Poco X3 Pro, saya compare sedikit untuk kualitas displaynya. Ketika putar video HDR, Sony XZ2 ini bagus guys, terang, warnanya juga bagus. Bahkan Poco X3 Pro ini yang harganya 3 jutaan kesalip sama Sony XZ2 ini yang harganya 1 jutaan saja guys. Makanya untuk teman-teman yang suka nonton, ini Sony XZ2 sangat worth it banget untuk teman-teman beli. Apalagi kalau teman-teman suka nonton YouTube, suka nonton Netflix, wah ini cakep banget. Tapi ada sedikit kekurangannya guys, yaitu Sony XZ2 ini tidak ada lubang headset lagi, tidak ada lubang 3,5 mm jack audio ya. Di sini agak disayangkan ya, karena ya untuk pakai headset kita perlu converter lagi. Jadi agak sedikit repot, tetapi untungnya sekarang TWS sudah sangat murah banget. 200.000, 300.000 itu sudah oke kualitasnya. Jadi ya bukan masalah untuk saat-saat ini meskipun dia tidak ada jack audio. Lalu untuk performanya dia menggunakan Snapdragon 845, chipset yang sudah cukup tua loh usianya ya. Tetapi untuk pemakaian daily maupun gaming masih terhitung oke, asal tidak kepanasan saja. Di video yang kemarin saya sudah tes performa gaming dari Sony XZ2 ini. Kalau teman-teman belum nonton, klik link yang di atas sini. Kalau untuk pemakaian daily ya sudah pasti masih sangat oke banget, masih cukup smooth banget. Apalagi dengan UI-nya Sony ini yang sangat enteng sekali. Sudah mirip-mirip dengan Android stock, cuma dimodif sedikit saja tampilannya. Makanya sangat smooth banget karena UI dari Sony itu enteng sekali guys. Untuk kualitas kameranya, ini mantan flagship guys, sudah pasti cakep untuk kualitas kameranya. Sony XZ2 ini menggunakan sensor dari Sony IMX400. Dan untuk hasil fotonya mengagumkan guys. Untuk sebuah handphone 1 jutaan ini untuk kualitasnya sudah sangat bagus banget. Bahkan bisa bersaing dengan handphone 3 jutaan. Saya ada compare sedikit dengan Poco X3 Pro dan itu kualitasnya tidak kalah-kalah banget dengan Sony XZ2 ini. Yang saya suka dari karakter Sony ketika foto adalah hasil fotonya yang natural. Cuman untuk saat-saat ini emang untuk handphone dulu itu untuk foto-foto langit ya memang agak sedikit kesulitan guys. Jadi dynamic range-nya itu kalah. Ketika ada cahaya yang lebih terang, kameranya kalah guys. Jadi makanya dapatnya agak gelap. Tetapi kalau pencahayaannya yang cukup itu masih bagus kualitasnya. Naturalnya dapat banget. Nggak kalah dengan handphone-handphone sekarang yang harga barunya di 2 jutaan itu masih bisa bersaing. Bahkan lebih baik, saya jamin itu. Kalau dengan 3 jutaan mungkin kalah di dynamic range-nya saja. Tetapi kalau untuk kualitas naturalnya, Sony XZ2 ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan handphone 3 jutaan saat ini. Untuk kualitas perekaman video 4K-nya ini juga cukup stabil dan kualitasnya juga cukup tajam. Ini perekaman di 4K 30 fps. Ini lagi di jalan raya. Untuk kestabilannya bagaimana, saya coba jalan. Ini lagi di Jalan Gajah Mada ini.
Kalau di sini saya sih untuk stabilannya udah cukup bagus banget. Oke. Coba sorot langit lagi. Mantap sih untuk kestabilannya. Ini 4K loh ya. Oke. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps menggunakan Sony XZ2. Ini saya coba videoin bunga biar kita tahu kualitas video 4K dari Sony XZ2 ini apakah sudah cukup tajam, apakah sudah cukup bagus. Ini harganya kemurahan loh guys, kalau bahas masalah harga ya. 1 juta loh Sony XZ2. Menurut saya sih udah kemurahan ini kalau udah 1 juta ya Sony XZ2 ini. Baterai dari Sony XZ2 ini 3180 mAh. Itu kalau baterai health-nya masih 100% ya. Tetapi di Sony XZ2 ini baterai health saya di 2600-an. Berarti sudah berkurang sekitar 500 mAh. Ya turun sekitar 20% lah. Berarti baterai health-nya di kisaran 80% untuk Sony XZ2 ini. Dan untuk pemakaian standar saya cukup kaget loh. Screen on time-nya bisa tembus sampai 4 jaman dengan standby-nya bisa mencapai 16 jam. Itu sudah cukup bagus loh. Kalau screen on time-nya makin tinggi, standby time-nya pasti makin menurun. Jadi saya sempat pakai screen on time sampai 5 jaman dan standby time-nya bisa kuat sampai 9 jaman. Kalau screen on time di 4 jaman, dia bisa standby di kisaran di atas 12 jam. 13 jam, kadang 14 jam, kadang 15 jam. Pernah sekali saya pakai benar-benar sampai lowbat banget, tinggal 2% ya. Itu screen on time-nya sampai 6 jam lebih guys. Dengan standby time-nya juga sampai 12 jam loh. Berarti untuk Sony XZ2 ini kalau untuk pemakaian daily ya standarnya sehari ngecasnya 2 kali. Nggak jelek-jelek banget kan? Dua kekurangan dari Sony XZ2 ini, pertama adalah dia adalah handphone Intel. Jadi ya emailnya pasti tidak aman guys. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah pengalaman sih ya santai aja ya, tinggal hubungin, ada seller kok, seller untuk jasa buka email, cuma kan berbayar, nggak terlalu mahal sih, kalau nggak salah sekitar 100.000 lah, bisa 6 bulan apa berapa bulan gitu ya. Lalu kekurangan yang kedua, selama pemakaian saya ini saya mengalami kendala sedikit untuk layar sentuhnya, untuk multitouch-nya ya. Jadi kalau saya kadang ngetik kadang kurang nyaman guys, kadang dia kayak agak sedikit loncat. Memang untuk bug touch itu ada di Android 10 guys, karena kan dia ini sudah di Android 10. Ada beberapa device yang kena itu, jadi multitouch-nya itu kadang agak kurang enak. Jadi kalau saya ngetiknya cepet itu wah pasti meleset, pasti typo itu. Jadi kalau mau ngetik pakai Sony XZ2 ini harus agak santai biar nggak typo guys. Di balik semua itu dengan harga cuma 1 jutaan ya worth it lah ya. Untuk teman-teman yang suka nonton, worth it banget. Untuk teman-teman yang suka foto juga masih bagus. 1 jutaan guys. Handphone paling murah saat ini yang oke banget itu minimal 2 jutaan loh. Cuman ya ada perbedaan Inter dan resmi ya. Itu harus teman-teman pikirkan lagi ya. Oke, segini saja untuk review saya terhadap Sony XZ2 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. No Sony, no party.